Makanya kenapa ini saya singgung? Ada buku tadi kan kata ulama. Kenapa umat Islam mundur, umat yang lain maju? Kemudian ada buku tulisannya sederhana tapi menarik judulnya. Ya. Soleh tapi tidak berdaya. Paham? Soleh tapi tidak berdaya. Apa maksudnya? Soleh rajin ke masjid, tapi ngasih makan bini satu aja. Iya. Untuk cari biaya hidup sendiri tidak mampu. Padahal orang itu sebenarnya yang pertama itu harus mandiri. Yang pertama. Bagaimana mungkin di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda khairun nas anfa'uhum linnas. Sehebat-hebat manusia, sebaik-baik manusia yang dia bermanfaat bagi orang lain. Tapi ente untuk diri sendiri aja lu. Aduh gimana ya? Ngeluh. Di mana-mana ngeluh. Ngeluh urusan dirinya kepada orang lain. Berarti kan tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan. Sakit ngeluh. Kalau sakit masih ada lumayan lah. Masih dimaklum. Tapi kalau gak punya duit ngeluh. Kan mau bayar kontrakan ngeluh. Mau bayar listrik ngeluh. Listrik kamu yang pakai. Kontrakan kamu yang pakai. Tapi kan lu. Kenapa demikian ngeluh? Karena lemah. Terlalu lemah. Itu tadi. Soleh tapi tidak berdaya. Soleh. Oh ngajinya mah. Kalau ngaji. Ya panjang. Ya-nya aja 6 harokat bisa jadi 12 harokat. Ya saking asiknya. Ya ayo saking saduhnya. Kalau ngaji mah. Ya tamantu aing mah. Aduh. Keluar. Kan? Begitu sebegitunya. Tapi giliran Masya Allah. Giliran apa? Iya nih, aduh. Baru datang ketemu. Iya nih, aduh. Iya nih, aduh. Iya nih, aduh. Itu soleh tapi tidak berdaya. Idealnya bagaimana? Idealnya tadi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu wasata itu ideal. Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang komunitas ideal berarti terdiri dari pribadi-pribadi ideal. Mana mungkin ada komunitas ideal kemudian tumbuh dari pribadi-pribadi ontolohan? Nggak mungkin. Kadangkala pribadi-pribadi ideal saja belum tentu melahirkan komunitas ideal. Bangunan itu indah, hebat. Dari mana indah dan hebatnya? Karena dari person-person, ya kan? Elemen-elemen, bagian-bagian daripada bangunan tadi yang luar biasa. Semennya berkualitas, besinya berkualitas, ya kan? Garapannya, tukangnya hebat, ya kan? Kemudian warnanya, catnya bagus. Hebat ya, begitu. Kan? Jadi komunitas hebat udah pasti dari pribadi-pribadi yang hebat. Tapi kalau pribadi-pribadi hebat belum tentu bisa membangun komunitas yang hebat. Nah, makanya umat di sini Allah sebutkan bukan komunitas, bukan pribadi, tapi komunitas. Kalian adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas tuh. Ukhrijat itu dikeluarkan untuk manusia. Jadi kamu itu nggak lagi mikirin diri sendiri sebenarnya. Kamu itu lahir untuk ngurusin orang, untuk ngurusin umat, untuk ngurusin alam, untuk ngurusin kehidupan. Agar kehidupan ini apa?
hatta la takuna fitnatul wa dinu kulluhu lillah, supaya tidak terjadi huru-hara, instabilitas, kan, porak-poranda, tapi tunduk semuanya kepada Allah. Aduh, ada gangstar nih gimana ya? Ente bingung, ada gangstar bingung. Aduh, rawan sekarang nih. Itu mestinya bukan begitu bahasa kita. Setan ini semuanya. Siapa sih yang sok-sok itu? Ayo, berantas. Berantas begitu itu. Makanya disebutkan di dalam lanjutan kuntum khairu umat, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu terus secara kontinu dan berkelanjutan memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Lalu kalau umat yang semacam itu, potensi yang digali apa? Entong mikir nang, tenang aja nang. Potensi anu digali ta naon Mang Ujang, supaya kitu tuh naon? Hah? Iya, pokoknya itulah dipikirkan supaya saya hebat, teman-teman saya hebat, gali potensi. Oh, saya nggak boleh lemot nih, berarti harus semangat. Saya nggak boleh bodoh nih, berarti harus pinter. Saya nggak boleh, iya, dikoreksi terus. Jadi visi misi itu tujuan hidup Anda, bagaimana mengorbitkan, mengagungkan, membesarkan, melestarikan, menonjolkan, kan? Liyudhhirahu 'ala dini kulih, agar agama Allah ini muncul di atas, kan? Di atas agama-agama yang lain. Bahkan di dalam ayat lain, kan? Gimana di ayat yang lain? Yudhhirahu 'ala dini kulli litakuna kalimatullahi al-ulya wa kalimatu ghairuhu huwas sufla. Supaya kalimat Allah ini naik, mengorbit, kelihatan hebat ya. Islam itu memang luar biasa. Islam itu hebat, umat Islam itu hebat, umat Islam itu dan apa? Wa kalimatu ghairihi sufla, supaya yang lain ya lu mah gak ada apa-apa, laga lu. Harus begitu. Makanya di mana Anda tampil, di situ Anda harus lebih menonjol. Saya harus lebih hebat. Anda masuk ke kampung orang, saya harus lebih hebat di kampung ini. Apanya? Fil ma'ruf, dalam kebaikan, wal munkar, ya, dalam membangun kebaikan dan dalam mencegah kemungkaran. Ya hebatlah, akhlaknya harus hebat. Ya kan Rasulullah kan begitu. Ya. Coba apa yang kurang di diri Rasulullah? Tatkala ada cerita orang memuji orang yang orang baik itu ialah orang yang dermawan, Rasulullah disebut sebagai ajwadun nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Kan ada orang memuji nih, kalau orang itu ngasih, si A suka ngasih, hebat ya. Tapi Rasulullah lebih banyak lagi ngasihnya dan lebih banyak yang dikasih. Kalau kemudian, orang itu mau hebat itu setiap malam sholat tahajud. Rasulullah sholat malam tiap tahajud, kemudian panjang-panjang. Apalagi coba? Situ mah jagoan itu, hebat itu. Kalau ada orang macam-macam disabet itu. Rajanya jagoan, tunduk sama siapa rajanya jagoan? Umar bin Khattab. Ya. Katanya Raja Romawi hebat, Raja Persia hebat. Ya. Tapi tatkala Abu Sofyan memuji-muji Nabi di hadapannya, iya ya, begitu ya. Abu Sofyan, Raja Persia dapat berita, katanya ada muncul Nabi di sana.
Abu Sufyan itu pamannya Nabi juga, ya. Dan dia saudagar, orang hebat, tokoh, orang kaya raya. Jadi dagang ke Persia bisa ketemu raja, bisa ngobrol. Abu Sufyan, emang di Mekah ada orang ngaku Nabi begini gini. Apa sih? Apa hebatnya? Aduh, kalau pribadinya ditanya hebatnya mah memang hebat sih dia. Hebat. Gak pernah dusta, gak pernah khianat. Ya kan? Kemudian pandai, kemudian hebat lah kalau itunya mah hebat, orangnya mah hebat lah. Hebat. Cuma kitanya aja yang masa tiba-tiba dia harus jadi pimpinan, tiba-tiba dia kita meninggalkan agama kita. Tapi kalau dia dicerna memang hebat ya. Oh gitu ya. Iya juga ya. Nah, jadi intinya dia takut kehilangan. Ya kayak si kutu kupret ini sekarang, kan intinya kan takut kehilangan dia. Dia udah kan ngakuin tuh semua orang hebat, tapi dia takut kehilangannya, kehilangan itu. Nah, di sini. Ya. Ini luar biasa. Makanya disebutkan, ya kan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul buat kalian itu keteladanan yang baik. Nah, sekarang apa yang harus digali potensi Anda? Nah, coba. Papanya belum kepake-pakai nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau didasari dengan 4 sifat Rasul. Apa 4 sifat Rasul? Yang pertama, siddiq. Siddiq itu apa artinya? Siddiq itu benar. Ya. Makanya Abu Bakar Siddiq, kan? As-Siddiq, Abu Bakar itu orang yang membenarkan. Jadi orang yang pertama membenarkan kenabian Nabi adalah Abu Bakar. Maka dia dijulukin Abu Bakar As-Siddiq. Pokoknya Abu Bakar apa aja kata Nabi benar. Abu Bakar itu temanmu itu katanya habis naik ke langit, ya kan? Jalan-jalan dulu lagi ke Masjidil Aqsa. Emang benar tuh? Benar. Kok bisa? Benar. Benar aja pokoknya. Bisa. Wow, Abu Bakar, ya, without reserve kata orang Kulon. Tanpa berpikir, tanpa menimbang, tanpa udah. Kalau sudah Rasul, tidak ada pilih-pilih. Makanya dia disebut dengan Abu Bakar Siddiq. Siddiq itu julukan yang diberikan oleh Rasulullah kepada beliau. Ya. Nah, sifat Siddiq ini coba jadikan sifat kita. Yang pertama nih gali potensinya. Kan? Jadilah orang yang benar. Dalam apa nih? Dalam semua hal. Prinsipnya benar enggak? Dalam hati benar. Saya tidak boleh ngomong kecuali yang benar. Saya tidak boleh berprasangka kecuali prasangka yang benar. Saya tidak boleh ada perasaan kecuali perasaan yang benar. Kembangkan terus. Saya masuk ke komunitas yang benar. Saya berprinsip pada prinsip yang benar. Saya jadi guru yang benar. Nah, benar itu kan ada standarnya. Benarnya jadi guru apa? Pak Guru? Ini yang nanya Pak Guru. Benarnya jadi guru apa? Belajar sebelum belajar. Belajar sebelum mengajar. Ya kan? Itu. Terus apa lagi? Punya kepribadian yang baik. Terus memberi contoh yang baik. Ya digali itu. Apa sih guru yang benar? Kan ada standarnya. Ada standarnya. Coba kamu jadi suami yang benar apa? Jadi suami yang benar gimana? Kamu kan jadi punya istri kan? Coba jadi suami yang benar. Sayang, perhatian. Iya, jadi orang yang benar, berprinsip kepada kebenaran satu. Kan?
Nah, standar benar itu ukurannya adalah syariat. Benar dalam Al-Quran, benar dalam sunnah. Standarnya itu Quran, benar nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4 berapa? Jam 4.15 sekarang. Apa itu? Adzan subuh. Kamu bapak, anaknya kelas 3 SMP, masih tidur. Bangunin apa diemin? Tapi dia baru pulang tadi jam 3 capek. Bangunin apa diemin? Enggak kasihan. Kalau dibangunin kasihan. Bangunin apa enggak? Tergantung Ustaz. Hah? Lah iya, kamu kan bapaknya. Anaknya SMP, azan jam 4.15. Jangan-jangan bapaknya juga nggak bangun. Kalau bapaknya nggak bangun, ya susah memang. Nah, standar Quran gimana standar hadis? Standar hadis gimana terhadap anak? Muru auladakum bis-shalah fi sab'i sinin. Perintah anak kamu untuk sholat di pada umur 7 tahun. Wadribu idza balagha 'ashran. Dan pukul dia kalau nggak mau sholat kalau sudah umur 10 tahun. Nah, ini udah SMP. Berapa tahun? 15. Iya. Kemudian adzan subuh. Dia capek memang, tapi bangunin apa enggak? Bangunin. Bangun, sholat dulu. Untuk sholat. Begitu standar benarnya tuh begitu. Kasihan dia habis pergi. Kan enggak tega. Enggak tega. Kalau dia ketabrak motor besok tega loh. Hah? Kalau ketabrak motor tega nggak seorang bapak? Hah? Nah, kan lebih nggak tega. Padahal sholat bisa menyelamatkan seseorang dari tadi umpamanya. Hah? Dan juga berpotensi untuk dia nanti disiplin sampai hari itu tua. Dia disiplin. Oh nggak bisa. Oh nggak bisa. Coba kalau dia berstatus sebagai seorang dokter. Capek nih. Habis operasi. Tapi tiba-tiba datang orang. Kira-kira harus dilayan apa enggak? Kalau enggak dilayan, Mati. siapa yang mati? Kalau tidak dilayan kan berarti dia tidak profesional, kan dianggapnya begitu. Tidak profesional, tidak bertanggung jawab, kan begitu. Nah, hidup itu begitu. Maka standar kebenaran adalah syariat. Standar kebenaran Quran dan hadis. Nah, makanya gali potensi Anda sebagai ummatan wasata, umat yang ideal, dan juga sebagai khairul ummah. Yang pertama prinsip kebenaran, pribadi benar. Maka tatkala Anda gabung dalam komunitas yang pada prinsipnya benar. Dukung Anies benar apa salah? Dukung Anies benar apa salah? Benar. Hah? Benar. Gubernur sekarang benar. Lah ya, suka dukung Anies apa dukung itu siapa? Ganjar. Gubernur sekarang. Kamu nanti presiden dukung Anies sama Ganjar? Anies. Ulama. Benar apa salah itu? Insya Allah. Insyaallah. Ya. Ya, prinsipnya benar dulu, prinsipnya benar. Nah, pertimbangan benar tuh gini, begini. Terus kalau Anies digabung sama Puan, masih dukung juga. Dukung siapa? Anies kan pasangannya Puan. Ulama. Ya presiden kok. Harus ulama. Harus ulama. Ya udah, Abah maju tahun 2024. Maju kemana? Ya Allah, ya. Jadi di sini pokoknya untuk berdisiplin dalam kebenaran atau untuk membangun potensi kebenaran. Dan kebenaran itu harus jadi karakter. Karakter itu gimana?
Karakter itu, kebenaran itu dibawa di mana-mana. Oh, waktu jadi ustadz mah bener, wow, haram, haram. Tapi begitu dia, ya di luar, ya kalau dikit mah nggak apa-apa. Dikit nggak apa-apa. Waktu ceramah mah begitu, ceramah hebat. Ya kan? Waktu di luar, ya tadi dikit mah nggak apa-apa. Ya halam lah, halam. Nah, ya kan? Nah, ini berubah-ubah, nggak boleh. Konsisten, harus konsisten. Yang kedua amanah. Amanah ini, amanah itu benar di dalam. Sidik itu tadi benar di dalam. Amanah itu benar di luar. Sebenarnya pengertian asalnya itu begitu. Amanah itu benar di dalam. Prinsipnya benar. Saya harus jadi orang benar. Saya harus berada di tempat yang benar. Saya harus berkorelasi dengan kebenaran. Saya harus mengemban misi kebenaran. Saya harus begini. Itu di dalam. Di dalam diri Anda adanya kebenaran. Kemudian amanah. Apa yang ada di dalam diaplikasikan di luar dengan benar. Itu namanya amanah. Bukan sekedar dititipin uang sama orang. Gua sampein sejuta nggak gua potong. Itu amanah. Bukan sekedar itu terlalu kecil, terlalu amanah. Amanah itu omongan Anda, saya sebagai muslim, dibuktikan bahwa Anda benar-benar muslim. Itu amanah. Anda berikrar, raditu billahi rabba, aku rela ridho Allah sebagai Tuhanku. Tapi kenapa? Mau buka bakso aja pakai datang ke orang. Siapa bilang pinter? Orang gak jelas lu datang. Saya mau bikin dagang bakso di Jalan Tawes. Dulu sih pernah ada yang dagang di situ tapi bangkrut. Kira-kira kalau saya dagang di situ sekarang gimana ya nasibnya? Itu kan namanya tadi nggak sinkron. Apa yang diikrarkan dalam hati dengan implementasi tidak sinkron. Oh, apa juga belum tentu minta kepada Allah. Kita tidak bisa menjamin, makanya ada doa. Ada doa. Itulah dalam sholat. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya. Ikrarnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku mau benar ya Allah, tapi aku mohon pertolonganmu agar aku dikondisikan dalam kebenaran. Jangan sok-sokan, gua kan orang hebat. Lu gak usah nasihatin gua. Jangan. Kan? Mohon pertolongan sama Allah. Paham? Ya kan? Gitu. Kemudian yang ketiga apa? Tablik itu hubungan komunikasi. Tablik itu komunikatif. Jangan jutek. Tahu jutek? Masuk mana tuh jutek? Ya, komunikatif dong. Sama orang ketemu, assalamualaikum, gimana Pak kabarnya, komunikatif. Ya kan? Jangan menggurui. Pokoknya komunikatif lah. Tabligh bisa menyampaikan maksud dan tujuannya supaya bisa dakwah, supaya bisa menyampaikan kepentingan. Rasulullah itu begitu tabligh. Ya? Jadi ketemu komunitas apa dia bisa menyesuaikan diri sehingga ada pendekatan persuasif. Ya. Dan insya Allah kalau orang tablignya pas, proporsional, profesional, itu nggak gampang ditipu. Ya. Nah ini enggak, sama-sama bisnis tapi masih ditipu. Itu nggak nyangka gua jalan sama dia bareng, uang gua kagak dipulangin. Berarti belum tabligh. Rapatnya bareng, orang lain dapat, gua kagak, gimana ini? Nah, berarti kurang komunikatif. Kalau perlu, ini Pan, gua titip ke lu aja dah, terserah lu. Wow, hebat tuh Pan. Ya? Tapi kalau orang lain, aduh nggak tahu ya. Kita malah tanya, kok nggak tahu sih, kita kan kemarin udah kumpul. Iya, gue juga belum dibayar, tapi nggak. Ini dan itu sebagainya. Itu berarti komunikatifnya kurang. Nah, tabligh itu sifat tabligh. Nah, apa aja berkaitan.
Oh saya udah kenal sih ya Pak Akhwat yang di sana itu. Tapi gimana ya? 3 bulan, 6 bulan. Fotonya udah nikah. Kelamaan dong gak komunikatif. Gimana ya? Tahu-tahu dia udah nikah sama orang. Rasiman lagi yang ngambil. Aduh, ketinggalan itu. Ya. Iya, jadi itu lemahnya komunikatif. Jadi ini sifat Rasul dulu, gali potensi di sifat Rasul. Ya. Yang keempat apa? Fatona. Fatona itu cerdas. Apa cerdasnya? Cerdas membaca situasi dan kondisi, suasana dan sarana. Cerdas. Wah ini orang bawel nih, suka marah-marah nih. Gimana? Oh cerdas dia, Pak. Wah apa kek? Sehingga hilang dia marahnya untuk Anda. Karena Anda tidak senang kan dimarahin, kecuali Anda memang senang dimarahin. Gua senang nih, udah seminggu nih gak ada yang marahin nih. Datang ke orang. Pak. Pak. Kan dia marah tuh. Apa kamu nih? Wah, kalau Anda senang dimarahin, alhamdulillah. Ada nggak orang senang dimarahin? Ada dulu. Tapi dulu abang waktu kecil begitu. Ada kakek-kakek di kampung tuh dulu. Dia kalau marah lama. Kamu tuh ya ini dan tuh. Jadi kita kalau 3 hari nggak dia ngomel tuh, datang tuh kita bertiga. Datang ke rumahnya, ganggu dia sedikit tuh. Apa kayak yang di depan? Tahu-tahu rubuh gitu, kursi rubuh. Brak, siapa ya? Gitu. Kemudian teman yang mau lari pura-pura jatuh, kan jadi kejar sama dia. Kamu ya, ini dimarahin. Terus dimarahin seneng kita, dimarahin. Sebab kalau habis dimarahin kasih uang 5 perak. Jadi nyari uang 5 perak, dimarahin dulu. Tapi dibikin tuh supaya dia marah. Itu cerdas tuh termasuknya. Setelah dipikir-pikir, setelah tua, dewasa, iya ya, kita cerdas juga dulu ya. Fatona kita. Fatona. Cerdas membaca situasi dan jadi peluang-peluang itu cerdas kita baca. Peluang apa? Oh saya ini sekarang ya kan dekat dengan makanya waktu kawan-kawan lama itu yang sama-sama berjuang kan ada yang dekat sama Hendro nih temen lu nih. Ya. Jangan minta duit, saya bilang. Kalau minta duit itu ente gak cerdas. Duit itu dikasih habis. Sementara dia diangkat sebagai komisaris di Pelindo. Minta itu. Kan lahan parkir. Wah udah ada yang megang. Bikin kacau dulu. Kan? Rasain dulu. Motor hilang kayak 2 kayak apa dan sebagainya. Oh gak bisa Pak dia Pak. Udah saya yang handle. Oh iya. Anak buah saya itu yang handle. Selesai. Cerdas. Ntar begitu udah di handle, motor pulangin sama yang punya. Ini motor lu dulu nih keselip di sana. Gitu. Boleh nggak? Itu biasa. Artinya cerdas. Tapi karena kita, Masya Allah, coba itu tadi. Apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah, tempel dalam diri. Tempel tapi diilmuin. Apa sih hakikat sidik? Nah sekarang kan udah ada Mbah YouTube. Nah buka tuh. Apa itu sidik? Coba menurut si Am. Nanti jadi ilmu gitu. Ini kan majelis ini untuk globalnya. Rinciannya kamu boleh ngambil dari mana-mana. Apa itu amanah? Jadi nggak gitu-gitu aja. Ada berubah. Ya kan? Supaya umat ini tadi. Litakuna kalimatallahi yal ulya wa kalimata ghairihi sufla. Supaya Allah, syariat Allah, aturan Allah itu yang naik. Ya. Dan selain daripada aturan Allah, syariat, selain daripada syariat Allah, rendah, sufla. Ya. Atau dengan bahasa lain, kan, izzul Islam wal muslimin. Supaya Islam dan umat Islam punya kejayaan, punya izzah, punya wibawa. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita, bukan ente bagaimana membangun diri supaya itu gampang membangun diri mah. Kan? Ya. Membangun diri itu gampang. Gampang nggak membangun diri? Mahal ilmunya. Ya. Itu harus 4 mata itu. Bawa uang 1 juta. Ya kan? Ya sekolahan bisa Anda rebut lip. Tapi dengan baik. Ya kan? Kan? Jabatan bisa. Nah, itu
Ya, sebab itu ada macam-macam. Ada manajemen ketergantungan, ada seorang marbot. Cuma Abah aja nggak mau tergantung sama dia. Nggak ada Wahab, gua kagak butuh. Tapi ada orang tukang sapu dicari sama majikannya, sampai majikannya itu setengah mati kadang-kadang. Cuma karena Abah udah punya ilmunya, nggak bisa Abah tergantung sama Pak Ahmad, Abah tergantung sama Wahab, nggak bisa. Ya kan? Kalau tergantung gitu kan jadi bubar nih umpamanya. Nggak bisa, nggak boleh. Itu ada ilmunya semua. Dan itu ilmu-ilmu itu ada dalam ilmu sosiologi. Dipelajari, maka dipelajari. Ya. Bos dia, tapi dia tergantung. Hei, kemarin Bapak ke kantor kok itunya ini ya, kemana ya? Padahal diumpetin sama dia. Sekali, 2 kali. Lama-lama urusan dia diserahkan sama dia. Udah Bapak tenang aja kalau memang gitu. Apa sih Pak yang dikerjain pagi-pagi biar saya yang handle. Nah, ketemu ada tamunya datang. Iya Pak, urusan apa Pak? Ini. Ya nanti Bapak ya Bapak. Kan udah mulai dia. Jadi kayak asisten. Kayak asisten. Hebat nggak? Hebat. Kecuali memang bosnya udah capek. Lain lagi. Kalau Abah karena capek, ya udah Pak Ahmad, hadapin aja tuh mak siapa tuh. Nah, kalau Pak Ahmad kan gitu. Kan Abah capek. Tapi kalau orang itu dikadalin sama itu kan nggak pas. Ya? Ditipu sama anak buah. Akhirnya apa? Orang itu tergantung sama anak buah itu. Lebih terkenal anak buahnya daripada dia. Ya. Kalau Abah nggak terkenal nggak apa-apa, memang cita-citanya nggak mau terkenal, ya, gitu. Jadi ada orang lain terkenal nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah memang kepingin terkenal, tapi kemudian digagalkan oleh kepandaian orang, kira-kira bagaimana? Nah, kecewa. Nah, umat Islam harus hebat, harus terkenal dalam masalah Islamnya loh. Ya, dalam masalah Islamnya, makanya ekonomi. Kalau Anda ini merasa bahwa itu adalah membangun kehebatan orang kafir, jangan terlibat di situ. Izahnya di situ dulu. Terus gimana? Terus gimana ya biar hebat? Itu si Yudi, bukan Yudi Priok, Is Yudi namanya. Itu hanya tamat SD. Sekarang dia punya 1000 warteg karisma. 1000 warteg karisma. Sehari untung 100.000 aja berapa? Hitung sendiri. 10 juta. Iya. Umurnya masih muda, pantaran Rasiman 40-an. Ya. 1000. Itu kalau ada warteg tulisannya karisma, itu punya dia. Abah kemarin ketemu. Nggak nyangka 1000. Ah masa iya 1000? 1000 Pak. Di mana aja 1000? Ya di Cipanas juga sekarang kita udah sampai Cipanas. Udah sampai ke mana? Bandung. 1000 warteg. Tamat SD. Ya. Iya. Jadi ya disitulah tinggal bawa misi Islamnya. Jadi yang sudah punya potensi hebat bawa misi Islam. Saya punya potensi hebat nih, saya bisa jadi pemimpin. Bawa misi Islam, tonjolkan keislaman, rubah, ya kan? Yang dipimpin itu dengan perangai-perangai Islam, karakter Islam, model Islam ini dan itu sebagainya. Nah ini yang perlu dibangun oleh kita, ya kan? Itu saja yang dapat disampaikan karena sudah lebih 30 menit, ya kan? Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberikan barokah juga di dalam berbagai macam amaliyah, ya kan? Dan semoga apa yang kita laksanakan ini mengarahkan kita untuk mendapatkan ridhonya kelak, dan kita insya Allah akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya yang mendapat gelar radhiyah dan mardiyah. Amin. Insya Allah pasang niat sedalam-dalamnya, niat untuk mengambil bagian pada Izzul Islam wal Muslimin.
Kan? Niat yang demikian itu nanti Allah akan beri dukungan. Kan? Jadi jangan sekali-kali niat untuk kepentingan diri sendiri. Makanya ada peribahasa orang dulu, urusin orang, kamu akan keurus. Urusin dulu, urusin, saya niatnya ngurusin orang, kamu pasti akan keurus. Gimana keurusnya? Kan ngurusin keluarga, urusin dulu, ya kan? Keluarga besar, keluarga kamu akan keurus. Tapi kalau kita melulu urusan kita, urusan istri kita, urusan anak kita, capeknya sama dengan mikirin agama, mikirin umat. Tapi fadilahnya berbeda. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.